Inovasi besar dalam industri video game seringkali tidak lahir dari ruang rapat eksekutif perusahaan raksasa, melainkan dari tangan kreatif komunitas modifikasi modder yang memanfaatkan keterbatasan teknologi. Jauh sebelum istilah MOBA dikenal di seluruh dunia, fondasi dari genre ini diletakkan pada tahun 1998 di dalam sebuah game strategi militer fiksi ilmiah legendaris milik Blizzard Entertainment, yaitu StarCraft. Pada masa itu, StarCraft menyertakan sebuah fitur revolusioner bernama StarEdit, sebuah alat penyunting peta atau map editor yang membebaskan pemain untuk menciptakan skenario permainan mereka sendiri. Dari sekian banyak peta buatan komunitas, ada satu peta custom buatan seorang modder dengan nama samaran Ion 64. Peta tersebut diberi nama Ion of Strife. Disinilah untuk pertama kalinya dalam sejarah, mekanik dasar MOBA tercipta. Ion of Strife merombak total cara bermain StarCraft yang awalnya berfokus pada manajemen basis dan pasukan real-time strategi menjadi kendali penuh atas satu unit tunggal yang kuat. Ciri-ciri mekanik IOS antara lain, peta berjalur lanes. Peta dibagi menjadi 4 jalur linier yang nantinya berevolusi menjadi 3 jalur standar. Pasukan otomatis creeps atau minions. 2 faksi komputer secara konstan mengirimkan gelombang pasukan tanpa henti untuk saling menyerang di jalur tersebut. Fokus unit tunggal hero. Pemain mengendalikan satu unit pahlawan hero untuk membantu pasukan komputer mendesak mundur pertahanan musuh hingga ke markas utama mereka. Namun, Ion of Strife versi awal ini masih sangat primitif. Belum ada sistem kenaikan level atau leveling, tidak ada pembelian items, dan mata uang mineral yang didapatkan dari membunuh unit musuh hanya digunakan untuk meningkatkan status attack atau defense dasar secara konstan. Perubahan besar berikutnya terjadi pada tahun 2002, ketika Blizzard merilis Warcraft 3 Reign of Chaos. Game ini membawa mesin grafis 3 dimensi baru, dan yang paling penting, sebuah fitur map editor yang jauh lebih canggih bernama Warcraft ketiga World Editor. Berbeda dengan StarCraft, Warcraft ketiga sudah memiliki mekanik dasar RPG role-playing game di dalam game utamanya, seperti hero yang bisa naik level, mengalokasikan poin keterampilan atau skills, dan memiliki tas penyimpanan barang atau inventory. Melihat potensi besar dari World Editor ini, seorang modder bernama Eyol mengambil konsep dasar Ion of Strife dan memindahkannya ke dalam semesta Warcraft 3. Peta modifikasi baru ini diberi nama Defense of the Ancients, sebuah nama yang kelak akan mengubah landscape industri game selamanya. Disinilah fondasi 3 jalur top, mid, bottom mulai distandarisasi, dan sistem ekonomi mikro di mana pemain mendapatkan emas dari last hit untuk membeli barang-barang penguat di toko resmi diperkenalkan. Perubahan besar berikutnya terjadi pada tahun 2003. Ketika Blizzard merilis ekspansi Warcraft 3 The Frozen Throne. Ekspansi ini membawa pembaruan besar pada World Editor, memberikan para modder peralatan yang jauh lebih kompleks untuk memanipulasi kode game. Namun, di saat yang sama, Eyol, kreator asli Dota, memilih untuk mundur dari komunitas dan meninggalkan kode petanya secara terbuka atau open source. Hal ini memicu gelombang variasi petak Dota yang tak terhitung jumlahnya di server Battle.net, membuat komunitas terpecah karena setiap versi memiliki pahlawan dan keseimbangan yang berbeda. Melihat kekacauan ini, seorang modder bernama Steve Fake, yang lebih dikenal dengan nama samaran Guinsoo, mengambil langkah krusial pada tahun ke-2004. Ia mengumpulkan pahlawan-pahlawan terbaik dan paling seimbang dari berbagai versi Dota yang bertebaran, lalu menyatukannya ke dalam satu peta tunggal yang definitif. Peta inilah yang diberi nama Dota All Stars. Di bawah arahan Guinsoo, Dota All Stars memperkenalkan elemen-elemen ikonik yang kelak menjadi standar industri MOBA. Pemain tidak lagi hanya membeli barang jadi, melainkan harus mengumpulkan beberapa komponen barang kecil untuk digabungkan menjadi satu senjata berkekuatan besar. Boss monster Roshan diambil dari nama bola bowling milik Guinsoo. Roshan diciptakan sebagai monster netral terkuat di tengah peta yang membutuhkan kerjasama tim untuk mengalahkannya, memberikan hadiah berupa Aegis of the Immortal.
Bersama Steve Pendragon Mescon, Guinsoo mendirikan situs DotaAllStars.com, sebuah forum global yang menjadi wadah bagi jutaan pemain untuk bertukar strategi, melaporkan bug, dan menyumbang ide pahlawan baru. Namun pada tahun 2005, setelah merilis versi 6.01, Guinsoo memutuskan untuk pensiun dari dunia modding Warcraft ketiga, yang kelak ia direkrut oleh Riot Games. Estafet kepemimpinan pengembangan Dota All Stars kemudian diserahkan kepada sosok paling misterius namun paling berpengaruh dalam sejarah MOBA, IceFrog. Jika Guinsoo adalah orang yang membangun fondasi kerangka Dota All Stars, maka IceFrog adalah maestro yang menyempurnakannya menjadi sebuah e-sport yang presisi. IceFrog terkenal dengan dedikasinya yang luar biasa terhadap keseimbangan atau balancing permainan. Ia memangkas bug yang merusak game, namun secara jenius mempertahankan beberapa kelemahan mekanik mesin Warcraft ketiga untuk diubah menjadi fitur strategi tingkat tinggi. Mekanik-mekanik unik tersebut meliputi denying, tindakan membunuh pasukan atau menara milik sendiri yang sekarat agar musuh tidak mendapatkan emas dan poin pengalaman secara penuh. Creep stacking dan pooling, memanfaatkan waktu regenerasi monster hutan demi memanipulasi gelombang pasukan di jalur utama. Di bawah kendali IceFrog, Dota All Stars meledak menjadi fenomena global yang masif, terutama di kawasan Asia Tenggara, Cina, dan Eropa Timur. Game yang awalnya hanya sebuah peta modifikasi gratisan di dalam game lain, kini berhasil menciptakan subkultur baru yang kompetitif. Turnamen-turnamen internasional mulai bermunculan, dan nama Dota All Stars tidak lagi dipandang sebelah mata. Peta gratisan ini telah siap mendobrak batasan, bertransformasi dari sebuah modifikasi komunal menjadi industri bernilai miliaran dolar. Meskipun Dota All Stars merajai komputer-komputer warnet di seluruh dunia, statusnya sebagai sebuah peta modifikasi gratisan di dalam Warcraft ketiga mulai menemui jalan buntu. Mesin permainan milik Blizzard memiliki batasan teknis yang sangat kaku. Tidak ada sistem matchmaking, tidak ada fitur untuk menyambung kembali jika koneksi terputus, dan para kreatornya tidak bisa memonetisasi hasil kerja keras mereka secara legal. Genre baru ini butuh melepaskan diri dari bayang-bayang Warcraft ketiga untuk bisa berkembang menjadi industri mandiri. Perpecahan pertama terjadi ketika Brandon Beck dan Mark Merrill mendirikan Riot Games. Mereka melihat potensi bisnis yang masif dari mekanik Dota, lalu merekrut Guinsoo dan Pendragon pada tahun ke-2006. Misi mereka adalah membangun sebuah game MOBA yang berdiri sendiri dari nol. Pada Oktober tahun 2009, Riot Games resmi merilis League of Legends. Guinsoo mengambil keputusan radikal dengan merombak total mekanik Dota yang dianggap terlalu rumit bagi pemain kasual seperti menghapus mekanik denying dan hanya fokus sepenuhnya pada agresivitas menyerang lawan. Area rumput tinggi ditambahkan di sepanjang peta untuk memberikan elemen kejutan dan manipulasi jarak pandang Fog of War. Memperkenalkan sistem runes dan masteries, serta hero yang harus dibuka menggunakan mata uang dalam game atau uang asli. Game ini gratis diunduh, dan Riot hanya menjual skins. Strategi ini membuat pertumbuhan pemain League of Legends meledak secara eksponensial di Amerika Utara, Eropa, Cina, dan Korea Selatan. Di sisi lain, IceFrog memilih jalan yang berbeda. Ia tetap bertahan memperbarui modifikasi Dota All Stars hingga pertengahan 2009, sebelum akhirnya menerima pinangan dari Valve Corporation, perusahaan raksasa di balik platform Steam yang dipimpin oleh Gabe Newell. Langkah Valve ini memicu perselisihan hukum yang sengit dengan Blizzard Entertainment, memperebutkan hak paten nama Dota. Sengketa tersebut akhirnya selesai di pengadilan pada tahun 2012. Valve memenangkan hak komersial untuk nama Dota, sementara Blizzard hanya boleh menggunakan nama tersebut untuk peta komunitas non-komersial. Di bawah bendera Valve, IceFrog mengembangkan Dota 2 menggunakan mesin grafis Source Engine.
Berbeda dengan Riot Games yang menyederhanakan permainan, Valve memilih filosofi replikasi total. Dota 2 mempertahankan seluruh kompleksitas mekanik dari mod aslinya, termasuk denying, kecepatan putaran karakter, hingga pembagian kurir barang. Untuk mengguncang dominasi pasar, Valve melakukan manuver pemasaran terbesar dalam sejarah e-sport. Pada Agustus tahun 2011, sebelum Dota 2 resmi dirilis, mereka menggelar turnamen The International pertama di Gamescom, Jerman, dengan total hadiah fantastis sebesar 1,6 juta dolar Amerika. Juara pertama, tim Natus Vincere dari Ukraina, membawa pulang 1 juta dolar, sebuah angka yang belum pernah terdengar di industri game masa itu. Ketika Dota 2 resmi merilis versi penuhnya pada tahun 2013, landscape industri MOBA telah terbagi menjadi dua kekuatan raksasa. League of Legends mendominasi lewat aksesibilitas dan jumlah pemain aktif harian yang masif. Sementara Dota 2 berdiri kokoh sebagai puncak permainan strategi yang kompleks dengan ekosistem turnamen berhadiah puluhan juta dolar. Namun, di saat kedua raksasa PC ini sedang sibuk bertarung memperebutkan tahta, sebuah revolusi teknologi baru sedang bersiap memindahkan seluruh medan pertempuran ini dari meja komputer ke dalam genggaman saku celana. Memasuki pertengahan dekade 2010-an, industri video game menghadapi pergeseran demografi yang masif. Smartphone bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan telah bertransformasi menjadi perangkat portable yang dimiliki oleh hampir setiap orang. Para pengembang game melihat peluang emas ini, namun mereka dihadapkan pada satu paradoks teknis yang sangat besar. Bagaimana cara memindahkan mekanik MOBA PC yang membutuhkan presisi tinggi dari kombinasi mouse dan puluhan tombol keyboard ke dalam sebuah layar sentuh kaca yang terbatas? Upaya serius pertama untuk memecahkan teka-teki ini dilakukan oleh Super Evil Megacorp, sebuah studio yang diisi oleh para veteran dari Blizzard dan Riot Games. Pada November tahun 2014, mereka merilis Vainglory untuk perangkat iOS dan menyusul di Android pada pertengahan ke 2015. Super Evil Megacorp mengambil pendekatan yang sangat idealis demi mempertahankan integritas kompetitif MOBA PC. Dengan kontrol tap to move, pemain harus mengetuk layar untuk menggerakkan karakter dan memilih target serangan, meniru fungsi klik kanan pada mouse PC. Untuk menghemat ruang layar dan memangkas durasi permainan, peta dipotong menjadi hanya satu jalur utama dengan area hutan yang luas di bagian bawah. Ditunjuk langsung oleh Apple untuk mendemonstrasikan API grafis metal pada peluncuran iPhone 6. Vainglory menawarkan kualitas grafis 60 fps yang luar biasa indah pada masanya. Meskipun dipuji oleh kritikus dan sempat membangun ekosistem e-sport global yang menjanjikan, Vainglory menemui dinding penghalang besar. Kontrol tap to move terbukti terlalu melelahkan bagi jari-jari pemain kasual pada layar ponsel yang kecil, dan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan terlalu tinggi bagi pasar negara berkembang. Di saat yang sama, raksasa teknologi Cina, Tencent Games, menyadari potensi destruktif dari MOBA seluler. Awalnya, Tencent meminta Riot Games yang saham mayoritasnya sudah mereka kuasai untuk membuat versi seluler dari League of Legends. Namun Riot menolak dengan alasan bahwa pengalaman otentik League of Legends tidak akan bisa direplikasi di ponsel pintar saat itu. Tidak ambil pusing dengan penolakan tersebut, studio internal Tencent, Timi Studio Group, bergerak mandiri. Pada November tahun 2015, mereka merilis Wangzhe Rongyao atau Honor of Kings, eksklusif di pasar domestik Cina. Game inilah yang berhasil menemukan cetak biru kontrol MOBA seluler yang paling sempurna dan ergonomis, virtual joystick jempol kiri. Digunakan pada stick analog virtual untuk menggerakkan karakter secara bebas 360 derajat. Sementara tombol kanan digunakan untuk menekan dan mengarahkan skill hero.
Berbeda dengan Vainglory, Timi Studio berhasil memasukkan peta 3 jalur standar lengkap dengan struktur hutan, menara pertahanan, dan markas utama ke dalam layar ponsel. Durasi permainan pun dipangkas secara drastis dari 40 sampai 60 menit versi PC menjadi hanya 15 sampai 20 menit per pertandingan dengan menaikkan perolehan emas dan kecepatan pergerakan karakter secara artifisial. Honor of Kings meledak menjadi fenomena kultural yang tak tertandingi di Cina, mencatatkan puluhan juta pemain aktif harian dalam waktu singkat. Melihat ledakan ini, Tencent kemudian mengadaptasi game tersebut untuk pasar barat dengan judul Arena of Valor pada tahun ke-2016. Namun, pergerakan korporasi raksasa seringkali kalah cepat dengan kelincahan pengembang independen yang agresif. Di saat Tencent baru mulai melirik pasar global, sebuah studio baru di Shanghai yang didirikan oleh mantan karyawan Tencent sedang bersiap untuk meluncurkan sebuah produk tiruan yang justru akan mencuri start dan mendominasi pasar MOBA seluler di luar Cina, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kelincahan mengeksploitasi pasar yang lambat diwujudkan oleh sebuah studio asal Shanghai bernama Muntun. Didirikan oleh mantan karyawan Tencent, Muntun merilis Mobile Legends 5v5 MOBA pada Juli tahun 2016 di Android dan November tahun 2016 di iOS. Ketika Tencent masih berfokus mempromosikan Arena of Valor di pasar barat dan Cina, Muntun mengambil keputusan bisnis yang agresif dengan langsung membidik wilayah yang seringkali diabaikan oleh industri game arus utama, Asia Tenggara. Strategi penaklukan pasar yang dilakukan oleh Muntun didasarkan pada perhitungan teknis dan lokalisasi yang sangat matang. Berbeda dengan Vainglory yang menuntut spesifikasi tinggi, MLBB dirancang dengan ukuran unduhan yang kecil dan mesin permainan yang sangat ringan. Game ini mampu berjalan stabil di ponsel pintar murah berspesifikasi rendah, menjangkau jutaan pengguna baru di negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Muntun juga secara aktif mendekati komunitas lokal dengan merilis karakter-karakter pahlawan berdasarkan mitologi atau sejarah lokal di Asia Tenggara, seperti Gatot-Kaca dari Indonesia, Lapu-Lapu dari Filipina, Min Sitar dari Myanmar, dan Badang dari Malaysia. Langkah ini membangun keterikatan emosional yang kuat dengan basis pemain mereka. Namun, pertumbuhan kilat MLBB tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Pada pertengahan tahun 2017, Riot Games mengajukan gugatan hukum pertama di Pengadilan Distrik California, Amerika Serikat, menuduh Muntun melakukan pelanggaran hak cipta berat karena kemiripan visual yang ekstrem antara MLBB dengan League of Legends, mulai dari bentuk peta, desain karakter, hingga logo permainan. Gugatan di AS tersebut sempat ditolak dengan alasan yurisdiksi forum atau forum non-convenience, mengarahkan kasus tersebut ke pengadilan Cina. Di sana, Tencent yang mengambil alih gugatan hukum dari Riot berhasil memenangkan gugatan senilai 2,9 juta dolar Amerika melawan CEO Muntun atas pelanggaran klausul perjanjian non-kompetisi. Tekanan hukum ini tidak menghentikan Muntun. Mereka justru melakukan investasi besar-besaran untuk merombak total visual game mereka melalui rangkaian pembaruan masif yang dikenal sebagai Project Next. Mereka mendesain ulang model karakter, grafis peta, hingga efek mekanik permainan untuk melepaskan diri dari status sebagai game cloningan dan membangun identitas mandiri yang orisinal. Hasilnya, ekosistem e-sport MLBB berkembang menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Struktur kompetisi MPL dan turnamen dunia M-Series mencatatkan angka penonton simultan yang menembus angka jutaan, seringkali melampaui statistik turnamen game PC konvensional. Game ini tidak lagi sekedar menjadi hiburan pengisi waktu luang, melainkan telah bertransformasi menjadi fenomena budaya baru, menggerakkan roda ekonomi digital, dan diakui secara resmi sebagai cabang olahraga prestasi di ajang multi-event internasional seperti SEA Games.
Melihat ke belakang, sejarah genre MOBA adalah cerita tentang pergeseran medium dan adaptasi teknologi yang konstan. Konsep dasar yang lahir dari sebuah modifikasi peta eksperimental Aeon of Strife di dalam StarCraft pada tahun 1998 telah menempuh perjalanan panjang melintasi berbagai dekade dan platform. Lahir sebagai sebuah eksperimen di dalam game, disempurnakan menjadi sebuah ekspor yang presisi dan kompleks lewat tangan dingin IceFrog di Dota kedua. Disederhanakan dan dikomersialkan secara masif oleh Riot Games lewat League of Legends. Dan pada akhirnya, bermigrasi sepenuhnya ke dalam sebuah layar sentuh portable berukuran 5 inci yang bisa dimainkan oleh di mana saja melalui Mobile Legends. Genre ini telah melampaui batasan awalnya sebagai permainan strategi militer yang kaku, menjadi sebuah hiburan universal. Mekanik dasarnya tetap sama selama hampir 3 dekade. 3 jalur pertahanan, gelombang pasukan otomatis, dan 1 hero tunggal yang dikendalikan untuk menghancurkan markas musuh. Bentuk teknologinya boleh berubah dari klik mouse hingga sapuan jempol di atas kaca. Namun esensi kompetisi taktis di dalam arena pertempuran online ini akan tetap tercatat sebagai salah satu evolusi paling sukses dalam sejarah industri hiburan modern. Jika Anda menyukai pembahasan mendalam mengenai kronologi industri game, sejarah mekanik, dan analisis perkembangan ekosistem e-sport seperti ini, jangan ragu untuk memberikan dukungan Anda. Tekan tombol suka, bagikan video ini ke komunitas mabar Anda, dan klik berlangganan pada kanal ini agar tidak ketinggalan narasi video esai berikutnya. Saya Karina pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di ruang diskusi video selanjutnya.